Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusta Palungan dengan NIM B1B124 285 dari kelas D S1 Farmasi 2024. Di sini saya akan mengumpulkan tugas mata kuliah dengan biologi sel dan molekuler dari dosen Ibu Apoteker Cikita Inaku S1 MSI itu dengan judul bioteknologi dan terapannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami konsep dasar bioteknologi dan aplikasinya, menjelaskan prinsip rekayasa genetik dan terapi gen, kita mengidentifikasi contoh aplikasi bioteknologi di dalam dunia farmasi. Yang pertama itu bioteknologi. Bioteknologi adalah penerapan prinsip dari kimia dan teknik untuk memanfaatkan makhluk hidup. Dan bioteknologi juga ini adalah gabungan dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Sehingga kita dapat artikan yaitu sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam bidang pangan yaitu makanan fermentasi. Itu di sini bioteknologi dan konvensional menghasilkan produk seperti tempe, kecap, yogurt, dan roti kaya akan nutrisi. Dan kedua yaitu dalam bidang kesehatan yaitu produksi vaksin dan obat. Sini bioteknologi modern berperan dalam memproduksi vaksin dan obat-obatan untuk berbagai penyakit, termasuk insulin untuk penderita diabetes. Dan yang ketiga itu dalam bidang lingkungan, itu bioregenerasi, itu adalah menggunakan pembersihan untuk membersihkan polusi seperti tumbuhan minyak dengan bantuan mikroorganisme yang dapat menguraikan bahan pencemar. Yang keempat itu dalam bidang industri yaitu pemberantasan hama. Bioteknologi menciptakan pestisida hayati seperti Bacillus thuringiensis untuk mengendalikan hama tanaman. Dan rekayasa genetik yaitu adalah suatu proses yang menggunakan teknologi berbasis laboratorium untuk mengubah susunan DNA suatu organisme. Dan proses ini dapat melibatkan perubahan suatu pasangan basa atau penghapusan wilayah DNA atau penambahan segmen DNA baru dengan tujuan untuk mengendalikan mikroorganisme dengan karakteristik yang diinginkan seperti meningkatkan ketahanan terhadap hama pada tanaman atau menghasilkan obat-obatan tertentu. Itu contohnya seperti teknik utama dalam rekayasa genetik yaitu CRISPR, Cas9 dan cloning gen. Sini ada teknik CRISPR, Cas9 yaitu adalah memanfaatkan sistem kekebalan alami bakteri untuk memotongkan dan menyisipkan DNA pada lokasi spesifik. dRNA pemandu atau gRNA dirancang untuk mencocokkan urutan DNA target yang spesifik yang dapat digunakan pada berbagai jenis sel dan organisme. Contoh aplikasi CRSP, CS9 yaitu untuk membantu pengembangan fungsi gen dan mekanisme penyakit dan protein untuk mengobati penyakit genetik dengan memperbaiki gen yang merusak seperti fibrosis, kistik, dan penyakit sel sabit. Dan contoh aplikasi CRISPR di dunia farmasi yaitu adalah memiliki berbagai aplikasi potensial dalam bidang farmasi, ya terutama dalam pengembangan terapi gen dan obat-obatan baru. Itu dapat diaplikasikan untuk menerbitkan dan membunuh sel kanker. Dan dapat juga digunakan untuk meneruskan pengacung dan menghancurkan DNA virus dalam sel yang terinfeksi, seperti pada kasus HIV. Dan digunakan untuk mengembangkan vaksin yang lebih efektif.
Nah, selanjutnya itu ada terapi gen, yaitu adalah penggunaan bioteknologi untuk mengobati atau mencegah penyakit dengan memodifikasi atau memperbaiki gen dalam sel tubuh. Terapi gen ditujukan untuk berbagai penyakit, terutama yang disebabkan oleh kelainan genetik dan beberapa kanker. Dan bakteri genetik atau DNA atau RNA sehat yang dimasukkan ke dalam sel target menggunakan vektor misalnya yaitu virus yang dimodifikasi. Dan jenis terapi gen yaitu ada terapi gen ex vivo yang sel diambil dari pasien dimodifikasi di laboratorium dan kemudian dikembalikan ke tubuh pasien. Dan terapi selanjutnya itu adalah terapi in vitro. Itu adalah materi genetik yang dimasukkan secara langsung ke dalam sel tubuh pasien. Dan contoh terapi gen itu adalah HCBIPV atau Surface Community Immunization Definition. Dan terapi gen ex vivo yang menggunakan sel induk pasien yang telah dimodifikasi secara genetik untuk menghentikan gen yang rusak pada penyakit SCID akibat defisien resin deaminasi atau ADA. Selanjutnya itu ada contoh SMA atau spinal muscular agenesis adalah terapi gen satu kali pemberian yang menggunakan faktor adenosine resistion atau AV untuk memberikan salinan gen SMBN yang sehat ke sel saraf. Dan selanjutnya itu ada aplikasi bioteknologi di farmasi yaitu adalah vaksin, itu seperti vaksin hepatitis B, influenza, dan COVID-19. Yaitu contoh produk bioteknologi yang menggunakan rekayasa genetika dan kultur sel. Dan selanjutnya itu adalah formulasi obat, yaitu membantu dalam merancang dan mengembangkan formulasi obat yang secara efektif dan stabil. Dan yang ketiga itu ada tes diagnostik, yaitu bioteknologi digunakan dalam pembuatan tes diagnostik untuk mendeteksi penyakit menular seperti HIV dan hepatitis, penyakit genetik, dan kanker. Ini ada insulin rekombinan, yaitu dibuat dengan merekayasa bakteri seperti Escherichia coli, yaitu atau lagi itu Salmonella cerevisiae untuk memproduksi insulin manusia. Dan insulin yang diproduksi menggunakan rekayasa genetika dengan memasukkan gen insulin manusia ke dalam organisme lain, biasanya seperti bakteri Escherichia coli atau lagi untuk memproduksi secara massal. Insulin untuk menangani diabetes diambil dari pankreas hewan, terutama babi dan sapi. Insulin ini diekstraksi dan dimurnikan, tetapi seringkali menyebabkan reaksi alergi pada beberapa pasien. Selanjutnya ada vaksin mRNA COVID-19. Itu adalah salah satu jenis vaksin yang dikembangkan untuk melindungi atau mencegah penyebaran COVID-19. Itu adalah vaksin mRNA diberikan dengan cara disuntikan ke otot yang biasanya di halaman atas pasien. Setelah itu, sel imunitas tubuh menemukan komponen tersebut dan sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan antibodi yang spesifik untuk melawan virus corona atau COVID-19. Dan teknologi antibodi monoklonat itu adalah metode untuk membuat antibodi identik atau monoklat dalam jumlah yang besar di laboratorium. Antibodi monoklonat dapat digunakan untuk mendeteksi antigen tertentu dalam sampel biologis seperti dalam tes kehamilan atau untuk mendiagnosis penyakit menular. Dan antibodi monoklonat
dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti kanker, autoimun, dan infeksi. Dan tantangan dalam terapi gen dan bioteknologi yaitu eh, misalnya risiko infeksi itu pada virus yang digunakan sebagai vektor untuk membawa gen terapi bisa menyebabkan infeksi atau memicu reaksi pada kekebalan tubuh sehingga kekebalan tubuh manusia itu menjadi menurun. Dan efek samping yang tidak terduga yaitu terapi gen ini bisa memicu efek samping yang tidak diinginkan dan sulit terutama dalam jangka panjang. Dan terapi gen ini seringkali hanya tersedia di pusat-pusat penelitian dan pengobatan tertentu yang membatasi akses bagi pasien di berbagai wilayah. Dan etika keamanan dan etika rekayasa genetika itu seperti GMO termasuk yang dihasilkan melalui alat yaitu CRISPR yaitu menawarkan potensi untuk menciptakan tanaman yang lebih tahan hama dan penyakit serta meningkatkan hasil penanaman. Dan pada manusia, CRISPR dapat digunakan untuk mengembangkan terapi gen untuk mencegah atau mengobati penyakit genetik. Penggunaan XBR CRISPR untuk memodifikasi genetik bertujuan untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit, dapat mengarahkan kepada konsep dan memperburuk kesenjangan sosial. Peran bioteknologi dalam farmasi yaitu bioteknologi memiliki peran yang sangat penting dalam bidang farmasi, terutama dalam mengembangkan dan memproduksi obat-obatan seperti antibiotik. Bioteknologi digunakan untuk memproduksi antibiotik secara massal seperti penicillin yang dihasilkan dari mikroorganisme. Dan kemudian yaitu ada penemuan obat baru, yaitu bioteknologi membantu dalam mengidentifikasi target obat baru dan pengembangan senyawa obat yang lebih efektif dan aman. Dan yang ketiga itu ada peningkatan efisien produksi, yaitu bioteknologi membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi obat-obatan. Di sini ada studi kasus yaitu produksi insulin dan penggunaan yaitu adalah proses bioteknologi yang menggunakan teknik DNA rekombinan untuk menghasilkan insulin manusia. Proses ini melibatkan penyusupan gen insulin manusia ke dalam sel bakteri atau ragi dan kemudian diproduksi sebagai insulin rekombinan dan rekombinan ini kemudian dimurnikan dan diformulasikan untuk penggunaan medis pada pasien. Dan studi kasus yang kedua yaitu ada terapi gen pada kanker, itu adalah pendekatan pengobatan eksperimental yang melibatkan modifikasi genetik sel kanker atau sel imun untuk melawan kanker. Dan terapi ini biasanya melibatkan penambahan gen baru, mengganti gen yang bermutasi atau perbaikan gen yang rusak dalam sel kanker. Dan bisa menghancurkan sel kanker. Terapi gen dapat digunakan untuk membuat sel kanker lebih rentan terhadap sistem kekebalan tubuh atau obat kemoterapi dan mencegah perkembangan tumor. Beberapa pendekatan terapi gen dapat mencegah pembentukan pembuluh darah baru yang dibutuhkan oleh tumor untuk tumbuh. Dan yang selanjutnya itu hemofilia dan terapi gen. Itu adalah pendekatan inovatif yang bertujuan untuk mengatasi penyakit tersebut dengan cara memasukkan gen yang berfungsi dalam tubuh pasien, memungkinkan mereka untuk memproduksi pembekuan darah yang dibutuhkan. Dan hemofiliya adalah penyakit keturunan yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan darah, yaitu protein membantu darah membeku dan terapi gen menyembuhkan karena potensi memberikan solusi dalam jangka panjang untuk hemofilia dengan memungkinkan tubuh memproduksi pembekuan secara alami.
Dan studi kasus yang selanjutnya itu adalah antibodi monoklat untuk penyakit autoimun. Itu adalah terapi yang digunakan adalah terapi gen ex vivo, yaitu sel diambil dari pasien, dimodifikasi di laboratorium, dan kemudian dikembalikan ke tubuh pasien. Dan terapi gen in vivo itu adalah materi genetik yang dimasukkan langsung ke dalam sel tubuh pasien dan replikasi dan persetujuan terapi gen. Ini adalah bertujuan untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan etika penggunaannya. Dalam PDA atau EMA memiliki proses persetujuan yang berbeda, namun keduanya menekan pentingnya uji klinis dan yang komprehensif, penilaian kualitas produk, dan pemantauan jangka panjang setelah persetujuan. Dan tren penelitian terkini yaitu adalah dalam penelitian CRISPR dan DNA terapeutik meliputi pengembangan sistem CRISPR generasi berikutnya yang lebih presisi dan aman serta aplikasi DNA terapeutik, terutama RNA dalam penyakit termasuk kanker. Teknologi CRISPR terus berkembang untuk mengatasi potensi resiko keamanan yang terkait dengan pemutusan intelijen DNA oleh CRISPR-Cas9 dan teknologi RNA telah menjadi fokus utama dalam penelitian kanker, menawarkan platform pengiriman serbaguna untuk terapi. Dari kedua penelitian ini, itu terus mengalami kemajuan besar untuk membuka jalan bagi pengembangan terapi yang lebih efektif, presisi, dan aman untuk berbagai penyakit. Dan masa depan bioteknologi yaitu bioteknologi khususnya nanoteknologi dan biomolekuler itu menunjukkan terobosan besar dan dalam perawatan kesehatan terutama dalam terapi personal. Sini terapi gen biomolekuler memungkinkan pemahaman lebih tentang genetik penyakit, membuka jalan untuk terapi gen yang menargetkan kelainan genetik tertentu, pengiriman obat yang ditargetkan. Nanoteknologi memungkinkan pengembangan nanomaterial yang dapat membawa obat langsung ke sel target, meminimalkan efek samping dan meningkatkan efektivitas obat. Dan adapun kesimpulan dari materi ini yaitu bioteknologi adalah ilmu dan teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia dengan menerapkan luas di bidang pangan, kesehatan, lingkungan, dan industri. Dan rekayasa genetika terutama teknik CRISPR Cas9 yaitu memungkinkan memodifikasi DNA secara presisi untuk menghasilkan organisme dengan karakteristik unggul dan pengobatan penyakit genetik melalui terapi gen. Dalam farmasi, bioteknologi berperan penting dalam membangun vaksin, obat, dan tes diagnostik yang lebih efektif. Dalam masa depan, bioteknologi menunjukkan inovasi besar melalui terapi gen personal dan pengiriman obat yang ditargetkan untuk menggunakan nanoteknologi, meningkatkan kualitas dan efektivitas perawatan kesehatan. Dan itulah materi yang baru saya paparkan tentang materi bioteknologi dan terapinya dalam rekayasa genetik, terapi gen, dan aplikasi farmasi. Dan sekian dan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.